pelatihannya sangat bagus, kita mudah memahami materi yang diberikan, dan semoga kita dalam melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari, kita bisa aplikasikan materi yang kita terima dari pelatihan yang kita dapatkan saat ini. Saya dapatkan dari online bootcamp, dari pelatihan dari Ibu Oi. Saya bisa bisa berbicara mungkin dengan secara terstruktur. Memang jujur agak lancar menyampaikan suatu produk kepada nasabah saya, sehingga dari dalam diri saya pun merasa ada kepuasan tersendiri. Yang saya dapatkan itu sangat banyak, mulai dari pengalaman dan hal-hal yang baru yang bisa saya tingkatkan lagi dalam pelayanan. Ya, kita mulai hari ini akan selama 3 minggu ke depan 6 kali pertemuan kita akan mengikuti pelatihan ini ya. Semoga pelatihan ini juga akan berguna untuk kita untuk pengembangan diri kita masing-masing. 2 topik yang akan didalami selama beberapa hari ke depan ini adalah satu mengenal karakter nasabah, karakter diri kita sendiri tentunya, terus kemudian karakter orang-orang yang kita layani, dan bagaimana kita dari mengenal karakter mereka itu approach-nya kalian teman-teman ke nasabah-nasabah ini tentunya pasti akan bervariasi tergantung dari karakter masing-masing orang. Teman-teman akan belajar bagaimana menghandle komplain, dan juga terakhir adalah bagaimana melakukan cross-selling. Yang diharapkan ya teman-teman semua bisa fokus, karena ini kesempatan yang sangat baik buat kalian semua, di mana diberikan kesempatan untuk belajar dalam mengembangkan diri dan potensi-potensi yang ada pada diri teman-teman semua dapat dikembangkan agar dapat mempunyai kinerja yang lebih baik. Dan saya yakin BPR kita tidak akan kalah. Kenapa? Karena kita selalu memberikan pelatihan yang bagus, apalagi sudah ada pelatihan bootcamp dari Mbak Wi, yang saya yakin 100% bahkan 200% di atas yang saya lihat training-training yang lain untuk memberikan pelatihan mengenai pelayanan. Ditayangkan hati yang sangat besar dan berwarna merah. Pelayanannya menggunakan hati. Gambar hati ini menggambarkan ketulusan. Dan sama teman kita mau ke rumahnya, tapi tiba-tiba ada halangan, Bu. Ada tamu datang ke rumah. Depan umum selalu gugup. Jadi kedepannya bagaimana caranya biar saya bisa tidak gugup. Jadi saya belajar dari sekarang untuk berbicara depan umum. Ya, biar 5 tahun kedepannya bisa berbicara di tempat-tempat ramai. Komunikasi adalah jadilah telinga. Kalau saya mungkin pertanyaannya bagaimana kabarnya dan keluarga. Kelompok 5 untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana siapa yang merekomendasikan Ibu untuk menabung di BPR? Kalau saya kenapa memilih subjek, karena kita sebagai frontliner itu sebagai pelaku utamanya, Ibu. Proaktif, kayak perbaikan secara proaktif toh, dengan berdasarkan ini sifat berperilaku subjek. Pengalaman pribadi sebagai CS itu ada mendapatkan nasabah yang tiba-tiba datang marah-marah langsung ingin tanya pelunasan. Pak, saya mau tanya pelunasan. Dan perbaikan secara diri pribadi, kita harus bagaimana meredam egoisnya kita sendiri, emosinya kita dengan amarah. Jadi kita harus lebih menjadi air di antara api. Pak Reki, kami punya produk tabungan solusi loh. Kayak gitu, tabungan solusi dengan tanpa biaya bulanan, langsung disebutkan dengan minimal penyetorannya berapa, seperti itu. Nomor antrian 1 ke kantor CS 1. Silakan duduk. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Selamat pagi, Bang. Saya Ferdian. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Desi. Saya ingin pembukaan tabungan, Bapak. Oh, baik Ibu. Oke, baik Ibu, ini buku tabungannya. Untuk penyetoran awalnya, boleh langsung ke teller. Storytelling, bagaimana kita bicara terstruktur, kemudian latihan. Kenapa namanya kata ajaib? Karena hanya dengan 3 kata ini, itu kita dapat menyentuh hati seseorang, merubah mood seseorang.
pertama memang dilihat tuh dari karakter. Jadi kalau sudah karakter kita yang bagus, karakter perusahaan yang bagus, pasti orang akan tertarik untuk mempercayakan kantor kita. Itu jadi acuannya kita akan membedakan kita dengan perusahaan yang lain. Yang jelas ramah. Cerdas ya mungkin ya. Senyum. Murah senyum. Lihat saldonya Ibu sudah banyak ini. Kita ada tabungan solusi berjangka, Bu. Kalau Ibu mau, ini brosurnya, Bu. Silakan, Bu, dipelajari di rumah. Terima kasih, Bu. Kami bulan ini ada promo untuk kredit pegawai dengan berbagai macam hadiah. Untuk lebih lanjut silakan pelajari dan apabila ada kendala datang kemari lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Kami mau menawarkan produk kami ada yang namanya kredit pegawai, di mana prosesnya lebih cepat, perlindungan optimal, tujuan kredit tidak dibatasi, bunga bersaing, jangka waktu maksimal 20 tahun. Jika Ibu berminat, Ibu boleh menghubungi call center kami. Mohon diterima Ibu, supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Terima kasih. Di dalam proactive improvement, kita wajib atau harus menggunakan 5 langkah layanan standar dengan benar. Jadi Anda bikin alurnya itu dari sejak tukang parkir sampai dia balik. Dan kalian juga sharing apa yang membuat nasabah berkesan di setiap titiknya, Antrian 01, silakan ke kantor teller. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini saya mau menabung. Baik, saya periksa dulu setorannya. Kita harus bekerja dengan hati yang besar. Hati yang besar itu adalah bekerja dengan tulus. Namun bekerja dengan tulus membuat kita tidak mudah kalau kita memiliki banyak hal yang membuat kita tidak bisa tulus. Kecewa, kesal, bete, masalah adalah membuat bekerja kita menjadi tidak tulus. Namun bekerja yang tulus dalam kondisi apapun dapat terjadi jika di dalamnya ada THR. Merubah pola pikir yang teroris menjadi yang positif. Kita harus menjadi seorang frontliner yang selling oriented. Sales skill itu dia pantang menyerah, komunikatif, kemudian kerja keras, fokus pada pelanggan. Itu tadi bahasa bagaimana nih genting dan penting. Jadi di dalam diri kita itu ada 4 emotikon, yaitu gembira, tenang, tegas, dan prosedural. Saya sih kalau dengan orang baru sering senyum begitu, supaya dia ikut senyum juga. Selalu berlatih ketika kita melakukan kesalahan, jangan pernah putus asa, terus berlatih sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Diri kita sendiri mengubah yang negatif menjadi positif. Selling, dia menjual produk dengan produk yang lain. Bisa meluaskan jaringan kita, dan untuk profesional selling sendiri kita bisa melatih kita untuk berkomunikasi dengan baik. Mendekatkan diri kita yang emotikonnya berbeda ke dalam emotikonnya nasabah. Di sela-sela, bahkan itu setengah detik sekalipun, kita harus punya momen bahwa kita lakukan selling oriented. Menghasilkan loyalitas dan membuat nasabah menjadi antusias ke kita. Di mana kita sebagai frontliner harus menciptakan tanggal loyalitas nasabah yang naik. Marah, kita tidak boleh ikut marah, kita harus tetap tenang. Alasan dari ketidaknyamanan itu ada 4. Dia tidak percaya dengan kita, tidak ada uang, beda kebutuhan, mau tergesa-gesa. Kita menawarkan produk lebih dari satu produk, tetapi masih berkesinambungan dengan produk yang satunya. Ada kata yang mengatakan give something more than hope. Jadi kita memberikan lebih dari yang mereka harapkan. Berakhir sudah Frontliner Bootcamp kita di batch kedua malam ini. Selamat beristirahat. Oh ya, sebelumnya saya jangan lupa untuk mempraktekkan apa yang kita terima dalam 6 hari pelatihan ini. Terima kasih. Salam, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam semuanya.